Bab 71. Semuanya berakhir. Pak! Supir yang mengantar Maryam tadi datang ke ruangan. Terkejut melihat laki-laki itu yang sedang berjongkok di hadapan istrinya. Ibu kenapa, Pak? Tanyanya panik, merasa bersalah karena tak tahu pasti apa yang terjadi. Mendengar supir pribadi Wen menyebut Maryam ibu, sang manajer membelalak meneguk liurnya sendiri yang terasa seperti biji salak berdiri. Keringat kasar bermunculan, kaki dan tangannya gemetar. Dia sudah salah mengenali orang. Tuan! Lidahnya keluh dan terbata, menatap Maryam dengan mata penuh kecemasan. Tak hanya manajer hotel tersebut yang tercengang, semua orang yang ada di ruangan itu pun ikut menatap Maryam tak percaya. Gadis yang mereka hina dan bully adalah seorang istri penguasa. Lalu, bagaimana dengan Nita? Yuen beranjak, menatap wajah Maryam yang sendu. Ia tak senang, menghela napas panjang menahan gejolak di dalam hati. Bawa istri saya ke ruangan pribadi saya. Titahnya pada sang supir. Baik, Pak. Ia segera menghindar dari jalan, mengajak Maryam untuk segera mengikutinya. Namun, wanita itu menggelengkan kepala, menatap Nita dengan cemas. Apa yang akan dilakukan Yuen terhadap teman-temannya itu? Istri? Bukannya istri bapak itu Nita? Kenapa jadi Maryam? Salah satu teman Nita bertanya bingung, menatap Yuen dengan kedua ujung alis yang nyaris menyatu. Nita? Supir Yuen tercengang mendengar itu, ia menatap seorang gadis yang membelakangi semua orang. Kemudian berjalan mendekatinya. Laki-laki itu tanpa segan membalik tubuh gadis dengan dres selutut di sana yang menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tahu betul jika Yuen tak akan menyentuhnya. Senyum miring tercetak jelas, dia mengenali siapa Nita. Tuan kami gak punya istri yang berpakaian gak sopan kayak gini. Sejak kapan istri Pak Yuen berubah jadi cleaning service? Ujar sang supir semakin menambah keterkejutan di hati mereka semua. Apa? Cleaning service? Tapi Nita bilang dia itu sekretaris CEO. Dia juga bilang katanya mau ngundang kami ke resepsi pernikahannya. Ini yang benar yang mana, sih? Teman Nita yang lain berucap lantang, membuat Nita sendiri gelisah. Oh, kenapa kamu nyubit aku, Nita? Aku nggak salah, kan? Kamu jangan diem aja, dong, harus bisa membela diri. Jangan mau ditindas. Katanya seolah-olah Nita adalah korban dan Maryam penjahatnya. Yuen berbalik, menatap gadis bernama Nita yang sudah berani mengaku-ngaku sebagai istrinya itu. Lalu, menarik tubuh Maryam rapat dan mendekapnya. Undangan? Sekretaris CEO? Saya cuma punya satu sekretaris, yaitu Pak Rian. Tegas Yuen sambil menoleh pada supri pribadinya tersebut. Mereka semakin terkejut. Dandi tanpa sadar mengepalkan tangan, terbakar rasa cemburu. Salahnya, waktu itu pun Maryam meminta bantuan untuk menggagalkan pernikahannya. Ia melirik Gita yang terlihat mengerutkan dahi. Entah salah atau tidak, tapi bibir gadis itu membentuk senyum tipis dan pandangan matanya tak lepas dari sosok Yuen. Kamu kenal dia? Tanya Yuen menunjuk Nita yang masih dalam keadaan menunduk. Kenal, Pak. Ini data lengkapnya. Supir tersebut memberikan ponsel berisi data tentang Nita dan segala kehidupannya. Pak. Nur datang, menatap cemas manajernya yang terlihat gelisah. Yuen melirik, kebetulan sekali ada pegawai perempuan. Kamu, bawa istri saya istirahat. Titah Yuen padanya. Mas, aku nggak mau. Ucap Maryam sembari memegang tangan Yuen. Ia tak ingin meninggalkan tempat itu karena khawatir dengan teman-temannya. Ridlo benar-benar merasa kecil di hadapan Maryam saat ini, begitu pula dengan Tia. Tak akan dia mengganggu gadis itu lagi. Yuen mengusap kepala istrinya dan berkata lembut. Aku tahu kamu khawatir, tapi aku nggak suka kamu ngebantah. Pergi sama dia,
Semakin kamu di sini, semakin aku ingin buat mereka menderita. Yuen menatap Maryam tajam. Mas. Maryam memberengut, tapi tak bisa menolak perintah suaminya. Ia menatap cemas semua teman-temannya sebelum berbalik dan pergi dengan sedikit terpincang karena rasa ngilu di kaki. Nur membawanya ke ruangan khusus di hotel tersebut. Sebuah ruangan pribadi milik Yuen ketika harus menginap di sana. Nona istirahat dulu, saya ambilkan minum. Ucap Nur seraya hendak pergi dari kamar. Nggak usah. Temenin aku aja di sini. Sergah Maryam yang duduk di tepi ranjang. Nur berbalik dan kembali mendekati istri Yuen itu, menunduk tidak berani mengangkat wajah. Gak usah kayak gitu. Duduk aja di situ. Aku gak terbiasa juga. Biasa aja, ya? Pinta Maryam menyentuh tangan Nur yang bertaut di depan tubuh. Itu gak sopan, Nona. Ucap Nur menarik tangannya yang sudah berkeringat. Gak apa-apa. Duduk aja. Terpaksa Nur duduk di sofa yang ada di ruangan itu, menemani Maryam berbincang tentang hotel tersebut. Sementara di dalam ruangan reuni, Yuen membaca data lengkap tentang Nita. Namanya Nita Aprilia, anak dari Sari dan Andi. Siswa SMA pelita bangsa yang terkenal suka membuli. Selalu dapat nilai terendah sampai gak diterima di universitas manapun. Masuk universitas dengan cara menyogok karena waktu itu Andi masih berjaya. Kuliah gak sampai tuntas, dikeluarin dari kampus karena menyebabkan kematian pada korban bulinya. Lagi-lagi, terlepas dari hukuman karena uang. Yuen melirik Nita. Mata gadis itu membesar, ada genangan air yang kapan saja bisa jatuh di kedua sudutnya. Tak menyangka Yuen akan mengetahui detail tentang dirinya. Lalu, perusahaan Andi bangkrut dan kemudian stroke. Ibunya stres, Nita harus jadi tulang punggung. Melamar kerja dimanapun gak diterima, akhirnya karena kasihan perusahaan Ardana menerima dia jadi cleaning service. Kerja gak bener, selalu bikin masalah sama karyawan perempuan. Yuen tersenyum miring, menatap Nita yang bergetar dengan air matanya yang sudah tumpah ruah. Kesalahan kamu udah fatal. Awalnya perusahaan merasa kasihan sama kamu. Berkali-kali membebaskan kamu dari masalah yang kamu buat karena mengingat kedua orang tua kamu. Tapi sekarang kamu memang harus dikasih pelajaran. Ucap Yuen. Pupil Nita semakin melebar, tapi tidak dengan teman-temannya yang membeku mendengar penjelasan Yuen tentang siapa sebenarnya Nita. Pecat dia dari perusahaan dan buat dia jadi tunawisma selamanya. Supaya dia tahu gak ada perusahaan yang mau nerima orang gak tahu diri kayak dia. Titah Yuen menatap Nita jijik. Baik, Pak. Nita menggelengkan kepala, duduk bersimpuh dengan tangis yang terseduh sedan. Pak, ampuni saya, Pak. Tolong jangan pecat saya, Pak. Saya janji akan berubah, Pak. Tolong jangan pecat saya, Pak. Jangan pecat saya. Mohon Nita, tangisnya semakin pilu terdengar. Yuen tak acuh, menatap manajer hotel tersebut yang sama gelisahnya seperti Nita. Ambil rekaman CCTV dan bawa ke sini. Titah Yuen pada sekretarisnya. Laki-laki itu bergegas pergi menuju lantai puncak di mana semua sistem dikendalikan. Termasuk CCTV hotel. Tak perlu waktu lama, ia sudah kembali dan Nita masih duduk bersimpuh sambil menangis. Yuen melirik semua orang sebelum melihat adegan demi adegan yang mereka lakukan pada istrinya. Rahang laki-laki itu mengeras, tangannya yang memegang laptop bergetar. Yuen menutup laptop, menyerahkan kembali pada pegawai yang dibawa Rian menghadapnya. Tatapan matanya begitu tajam ketika jatuh pada manajer hotel tersebut. Kalian semua membuli istriku. Aku tidak bisa membiarkan kalian bebas begitu saja. Geram Yuen menatap satu persatu teman-teman Maryam. Buat laporan kepada pihak berwajib, aku ingin mereka semua dihukum di dalam penjara. Titah Yuen dengan lantang dan tegas. Mereka tercengang, tak menduga akan berakhir di dalam penjara. Tuan, maafkan kami.
Ampuni kami, Tuan. Kamu tak akan melakukan itu lagi, Tuan. Rengek mereka kebanyakan dari perempuan, sedangkan laki-laki hanya diam menunduk dengan kedua tangan terkepal. Baik, Pak. Rian keluar dan menghubungi pihak berwajib dengan segera. Yuen tak peduli, beralih pada manajer hotel yang seluruh tubuhnya bergetar. Kumpulkan semua karyawan di lobi. Tutup hotel untuk hari ini dan jangan biarkan para tamu keluar. Perintah berikutnya, dan Yuen berbalik pergi. Pegawai yang memegang laptop tersebut meminta sang manajer untuk turun. Beberapa orang berseragam muncul, berjaga di depan ruangan. Tak perlu menunggu lama, semua karyawan telah berada di lobi kecuali Nur yang sedang menemani Maryam. Tuan, maafkan kami. Kami benar-benar gak tahu. Tolong jangan pecat kami, Tuan. Mohon mereka secara serentak bersimpuh di hadapan Yuen. Kesalahan kalian sangat fatal. Membeda-bedakan tamu yang datang, terlebih mereka berpenampilan seperti istri Pak Yuen. Mau jadi seperti apa hotel ini kalau punya pegawai kayak kalian? Bukannya kalian tahu sendiri apa prinsip hotel ini? Layani dan hormati setiap tamu yang datang. Rian membuka ucapan. Kesalahan kalian gak bisa ditolerir lagi. Kalian semua dipecat, dan silakan ambil gaji terakhir kalian. Hotel Ardana gak butuh karyawan yang gak beretika kayak kalian semua. Tandas laki-laki itu membuat mereka mendongak tak percaya. Termasuk manajer hotel yang tak dapat membela diri. Yuen berdiri, berlalu begitu saja menuju ruangan di mana Maryam berada. Berselang, polisi berdatangan dan membawa semua teman-teman Maryam. Berakhir sudah cerita hari itu. Bab 72, setelah kejadian itu. Kamu udah berapa lama kerja di sini, Nur? Tanya Maryam pada pegawai hotel yang bersamanya. Saya baru, Bu, baru 3 tahun saya kerja di sini. Jawab Nur yang sebelumnya diminta Maryam untuk tidak memanggilnya Nona. Gimana? Enak gak kerja di sini? Maryam hanya ingin tahu bagaimana suaminya memperlakukan karyawan. Alhamdulillah, Bu, enak dan nyaman, gajinya lumayan besar dan ada tunjangan lain juga. Apalagi kalau hari raya, bos kasih banyak THR. Jawab Nur dengan senyum sumringah yang lebar. Maryam tersenyum, termasuk dirinya salah satu karyawan Yuen dulu. Memang seperti itu. Tapi pemotongan gaji tetap terjadi ketika laporan akhir bulan tidak sesuai. Saya ikut seneng dengernya. Kamu udah nikah? Maryam kepo. Udah, Bu, saya udah punya anak 1 mau masuk TK tahun ini. Jawab Nur, kebahagiaan di dalam hatinya terpancar di wajah sederhana itu. Alhamdulillah. Doain saya juga, ya. Mudah-mudah cepat dikasih kepercayaan sama Allah. Maryam menyentuh tangan pegawai hotel tersebut tanpa segan. Untuk seumur hidup Nur, bekerja di banyak tempat sudah ia lakoni sebelum diterima di hotel tersebut. Dari sekian banyak atasan, hanya Maryam yang memperlakukannya seperti teman. Bukan seperti bawahan dan atasan. Pintu terbuka tanpa suara, Maryam mendongak dan tersenyum melihat Yuen masuk. Mas! Panggilnya seraya melepaskan tangan dari Nur hendak menyambutnya. Sontak saja Nur bangkit dari sofa dan menjauh. Berdiri dengan kepala tertunduk, segan dengan sang atasan yang selama ini tak dikenali wajahnya itu. Yuen selalu menggunakan masker jika datang berkunjung. Kamu Nur? Tanya Yuen setelah berdiri di samping istrinya. Iya, Pak. Nur menjawab gugup. Jemarinya yang bertaut saling meremas satu sama lain. Mulai hari ini kamu diangkat jadi manajer hotel ini. Ucap Yuen membuat Maryam mendongak, begitu pula dengan Nur yang seumur hidupnya tak pernah memimpikan posisi itu. Bebe beneran, Pak? Bukan prank, kan? Nur bertanya dengan raut wajah bingung. Apakah dia harus percaya atau menahan diri untuk tidak terlalu bahagia? Ya,
karena cuma kamu yang nyambut istri saya dengan baik. Gak kayak mereka semua yang menghujatnya. Ucap Yuen sedikit emosi saat mengingat yang dilakukan para karyawannya terhadap Maryam. Nur menangis histeris, terduduk di lantai karena seluruh tubuhnya yang tiba-tiba melemas. Yuen dan Maryam diam membiarkan wanita beranak satu itu melampiaskan seluruh kebahagiaan lewat tangisan sampai perlahan demi perlahan reda dan Nur kembali mendapatkan dirinya. Nur berdiri masih terisak-isak kecil, menatap Maryam dan Yuen dengan matanya yang sembab. Kemudian, merunduk di hadapan mereka. Makasih, Pak, Bu, makasih banyak, semoga apa yang jadi harapan Bapak dan Ibu segera dikabulkan Allah. Ucap Nur dengan tulus. Amin. Secara serentak, sepasang suami istri itu mengucap kata amin. Mereka tersenyum dan melepas kepergian Nur yang pamit undur diri. Mas, kenapa tiba-tiba Nur diangkat jadi manajer? Kemana manajer yang sebelumnya? Tanya Maryam menatap suaminya yang duduk di tepi ranjang juga. Yuen merebahkan diri, menjadikan kedua tangannya sebagai bantal. Menatap langit-langit kamar, membayangkan semua yang sudah terjadi. Aku pecat semuanya. Salah mereka sendiri gak hormat sama tamu. Bukan karena kamu istri aku, tapi mereka membeda-bedakan tamu yang datang ke hotel ini. Aku gak suka. Rian udah bikin pengumuman buka lowongan kerja secara online. Gak akan lama lagi juga banyak yang daftar. Ucap Yuen menatap istrinya yang masih duduk di tepi ranjang. Ia menarik tangan Maryam, memintanya untuk merebahkan diri. Mendekap sang istri, menikmati waktu kebersamaan. Maaf, ya. Bisik Yuen lirih. Maryam mengerti kenapa suaminya itu meminta maaf. Pasti karena menyembunyikan fakta tentang siapa mereka sebenarnya. Aku kaget waktu mereka bilang Nita itu tunangan ayah. Maryam tersenyum sendiri bila mengingat hal tersebut. Yuen mengernyit, melirik Maryam yang berbaring di sampingnya. Dia bilang gitu? Berani banget! Yuen tertawa garing, tapi juga sekaligus merasa kesal. Jikapun iya, takkan ia memberi restu pada mereka. Mereka bilang ayah sama mas yang mendirikan perusahaan Ardana? Maryam mendongak, menatap wajah suaminya. Yuen merubah posisi menjadi menyamping, menarik tubuh Maryam hingga merapat nyaris tak berjarak. Aku bukannya gak mau bilang, tadinya mau kasih kamu kejutan. Aku mau ngajak kamu ke perusahaan sekalian ngenalin kamu sama semua karyawan, tapi udah kebuka semua sama teman-teman kamu. Jangan pernah kumpul lagi sama mereka, terutama yang namanya Dandi. Aku gak suka. Papar Yuen dengan ekspresi wajah yang berubah-ubah. Maryam mengerjapkan mata, kemudian menelusupkan wajah di ketiak suaminya itu. Sudah ia katakan, seharusnya memang tidak datang ke acara reuni. Sebenarnya aku gak mau datang, dan emang gak pernah datang juga selama ini. Miles karena mereka semua cuma mau pamer aja, dan aku gak suka. Ujung-ujungnya aku juga yang dibully. Ungkap Maryam mengeratkan pelukan pada suaminya. Yuen tertegun, menghela napas panjang dan dalam. Sungguh tak tahu jika istrinya pernah mengalami hal seperti itu. Tak hanya di rumah, tapi di luar rumah pun sama. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Aku kira teman-teman kamu itu baik, makanya aku kasih ruangan yang bagus dan menu-menu yang enak secara cuma-cuma. Kalau tahu kayak gini, mana sudi? Yuen kembali menghela napas, membayangkan hal tersebut terjadi pada istrinya. Terus kamu apain mereka, Mas? Maryam penasaran, kembali mendongak menatap Yuen. Udah aku beresin semuanya. Yuen tersenyum aneh. Beresin gimana? Maryam mengernyit curiga. Dalam pikirannya Yuen menghukum mereka, membersihkan toilet hotel. Mereka aku kirim ke penjara. Jawab Yuen santai tanpa merasa bersalah sama sekali. Apa? Kamu gak beneran? Kan, Mas? Mereka gak di penjara? Maryam sedikit beranjak,
bertumpu pada salah satu lengannya. Memastikan wajah Yuen tentang kebenaran itu. Ngapain juga aku bohong? Mereka emang pantas dihukum, supaya jerah. Kalau gak, mereka akan kayak gitu terus gak akan kapok. Yuen tak ingin melihat wajah Maryam yang memberengut, menariknya ke dalam pelukan. Tak berharap istrinya itu akan meminta belas kasih untuk mereka. Jangan minta aku buat cabut gugatan, mereka gak akan lama di penjara. Kamu tenang aja. Ucap Yuen menolak sebelum istrinya itu berbicara. Terus, Risha juga kamu masukin penjara? Maryam teringat sahabatnya, dia bukan salah satu dari mereka. Sangat keterlaluan Yuen jika Risha ikut dihukum seperti mereka. Risha? Yang belain kamu itu? Maryam menganggukkan kepala. Dia butuh pekerjaan. Dia kerja di hotel ini. Jawab Yuen menerbitkan senyum di bibir Maryam. Makasih, Mas. Maryam mengecup pipi suaminya, sebagai tanda terima kasih atas bantuan untuk Risha. Tanggung. Aku mau lebih. Yuen beranjak ke atas tubuh Maryam, melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sore itu, kegiatan panas memanasi mereka lakukan. Berharap semoga segera mendapatkan momongan, kepercayaan mengurus buah hati dari sang pemilik anugerah. Beberapa hari setelah kejadian itu, semua berjalan dengan normal. Maryam kembali pada kehidupannya, bekerja sebagai kasir di toko suaminya. Risha menjalani karirnya sebagai resepsionis di Hotel Ardana, dan semua teman Maryam termasuk Ridlu dan Dandi mendekam di penjara karena perbuatan mereka. Di rumah Juleha, wanita tua itu tengah termenung di teras. Menunggu kedatangan Maryam untuk menghibur hatinya. Maya semakin keterlaluan, sudah jarang berada di rumah. Sibuk dengan dirinya sendiri. Cuma Maryam yang gak pernah kasar sama aku. Cuma dia yang dari kecil selalu nurut sama aku, tapi karena aku dia sekarang juga pergi. Aku cuma mau dia pulang, aku cuma mau Maryam pulang. Lirih Juleha dengan air mata merembes keluar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia menangisi Maryam. Merasa kasihan terhadap anak ketiganya itu. Sungguh Maryam adalah anak baik. Hah, Mak Leha! Mana si Maryam itu? Aku mau buat perhitungan sama dia. Kurang ajar! Teriak ibunya Dandi dengan kedua tangan berkacak di pinggang. Kulit wajahnya menghitam. Dia muk amarah. Dia tidak terima anaknya di penjara dan kabar yang tersiar adalah karena Maryam. Juleha mengangkat wajah, beranjak pelan mendatangi wanita bertubuh tambun itu. Mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Secara kebetulan, Maya pulang dan ingin mendengar apa yang sedang terjadi. Dia menyembunyikan dirinya di balik dinding rumah tetangga. Ada apa, Sardi? Kenapa kamu marah-marah kayak gini sama aku? Maryam gak ada di rumah. Dia udah gak tinggal di sini lagi. Ucap Juleha dengan pelan. Tangannya mengusap kedua sudut mata, menyingkirkan air yang menggenang di pipi. Halah, jangan pura-pura gak tahu, Mak. Aku tahu Maryam ada di rumah. Jangan sembunyiin penjahat. Dia itu jahat banget, Mak Leha. Ibunya Dandi kembali berteriak dengan lantang hingga mengundang beberapa tetangga untuk menonton. Mereka penasaran apa yang sedang terjadi. Di antara mereka juga ada ibunya Risha. Maya diam-diam tersenyum, otaknya berputar cepat mendapat sebuah ide. Penjahat? Siapa yang kamu sebut penjahat? Maryam bukan penjahat. Ujar Juleha membela anak ketiganya itu. Kalau bukan penjahat apalagi namanya? Dia udah masukin Dandi ke penjara. Apa? Bab 73. Jodoh dari kecil. Kalau bukan penjahat apalagi namanya? Dia udah masukin Dandi ke penjara. Apa? Juleha dan semua orang yang hadir benar-benar dibuat syok dengan kabar yang datang dari ibunya Dandi itu. Riuh rendah suara mereka yang bergosip tak terelakkan melintas di telinga. Menghujam detak jantung,
memukul-mukul rongga dada yang mulai terasa sesak dan sakit. "Dandi di penjara?" Juleha mengulang kalimat tersebut dengan napas tercekat di tenggorokan. Kedua alisnya bertaut nyaris menyatu, kulit tuanya berlipat lebih banyak dari biasa. "Iya, anak aku di penjara gara-gara si Maryam." "Anak kamu yang katanya baik dan soleha itu. Kenapa dia ngelakuin ini sama Dandi? Bukannya mereka dekat dari kecil?" Dengan suara yang lantang Sardi menuding Maryam. Sakit hati karena anak lelakinya yang begitu akrab dengan gadis tersebut, dijebloskan ke dalam penjara oleh sebab yang tak jelas. Juleha tak kalah sakit, beruntungnya dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Demi memenuhi pasokan udara di dalam paru-paru, Juleha harus memburunya. Ia semakin mendekat, sungguh tak tahu menahu akan berita itu. "Kenapa Dandi bisa masuk penjara? Pasti ada sebabnya, kan? Seseorang gak mungkin masuk ke dalam penjara kalau gak berbuat salah." Ujar Juleha menatap semua orang meminta pendapat. Dari sekian banyak tetangga yang menonton, sebagian besar menganggukkan kepala setuju dengan apa yang diucapkan Ibu Maryam itu. Termasuk ibunya Risha yang juga turut hadir di sana. Maleha! Semua orang kampung sini juga tahu kalau anak saya itu anak yang baik-baik. Gak pernah gangguin orang. Saya gak mau tahu, pokoknya si Maryam harus dipenjara juga." Suara lengkingan itu kembali menggema, menusuk gendang telinga. Beberapa orang menggelengkan kepala, sebagian lagi mengangguk. Sementara Juleha berdiri dengan hati yang gemetar. Seumur hidupnya, dia tidak pernah melihat Maryam berbuat semena-mena terhadap orang lain. Bibir tua itu terkatup, tak mampu mengurai kata pembelaan untuk anaknya. Dandi dan Maryam adalah sahabat dekat sejak kecil. Mereka begitu dekat tak terpisahkan. Di mana ada Maryam, di sana ada Dandi yang menemani. Hampir seluruh penduduk kampung itu menjodohkan mereka, tapi Juleha tak senang. Ia ingin semua anaknya menikah dengan orang kaya, bukan laki-laki dari penduduk setempat alias tetangga mereka. Yang kehidupannya sudah dihafal Juleha, karakter dan segala sifat yang lain pun tak pernah luput dari pandangan. "Emangnya kenapa sih, Bu? Kok Maryam bisa sampai masukin Dandi ke penjara?" Tanya salah satu tetangga yang ingin tahu kronologi ceritanya. Sari melirik, sedangkan Juleha masih diam memikirkan nasib anaknya yang kini jauh. Akan tetapi, setidaknya dia merasa lega bila mengingat mereka sudah menikah. Ada Yuen di sisinya yang akan menjaga Maryam dari segala hal buruk. "Saya juga nggak tahu, Bu, itu kemarin mereka semua reuni. Habis acara itu tahu-tahu Dandi dan semua teman-temannya dimasukkan ke dalam penjara sama Maryam. Nggak tahu salah apa. Mentang-mentang punya calon suami orang kaya, terus berbuat semaunya dia." Ucap Sari, bibirnya nyaris berpindah tempat ke samping ketika berbicara. Ibunya Risha mengangguk-anggukan kepala, kini dia mengerti duduk perkaranya. Kemarin Risha pun menelpon dan memberi kabar baik sekaligus buruk. "Saya nggak tahu apa-apa soal reuni. Lagian Maryam udah lama nggak tinggal di sini. Dia juga jarang pulang, aku sendiri nggak tahu dia tinggal di mana." Juleha menggelengkan kepala, manik berkabut itu kini dilapisi kaca-kaca tipis yang rapuh. Sungguh prihatinya tatkala mengingat semua yang dia lakukan terhadap Maryam. Seburuk apapun, anak ketiganya itu tak pernah memperlakukan Juleha dengan buruk pula. Tak seperti Maya, yang ibarat air susu dibalas air tuba. "Halah, Mak! Gak usah, deh, Mak Leha nyembunyiin Maryam. Mak Leha juga pastinya tahu kejadian ini. Jangan pura-pura, Mak." Sambar Sari masih menganggap Juleha berbohong. "Tapi emang saya juga udah lama gak lihat Maryam di kampung. Kayaknya Mak Leha itu benar, deh, kalau Maryam udah gak tinggal di rumahnya." Ujar salah satu dari tetangga yang setiap hari melintas di depan rumah Juleha. "Iya, benar. Saya juga udah lama gak lihat Maryam." Sahut yang lain membenarkan. Sari mendengus, dadanya yang dipenuhi gejolak api amarah naik dan turun dengan berat. Mata tajam itu melirik pada tetangga yang berbincang tentang sebuah kebenaran. Lalu,
Kembali pada Juleha yang semenjak ditinggal pergi oleh Maryam menjadi sosok yang pendiam. Aku gak peduli. Si Maryam harus bertanggung jawab. Kalau gak ada si Maryam berarti Mak Leha yang harus gantiin dia masuk ke penjara. Ucap Sari seperti petir yang menyambar di siang bolong. Juleha mematung, memegangi sebelah dadanya yang tiba-tiba terasa sesak dan sakit. Untuk masalah yang dia tidak tahu sama sekali, harus rela mendekam di penjara. Hah, Sari! Jangan keterlaluan kamu! Mak Leha udah tua. Lagian kamu gak dengar apa Mak Leha itu gak tahu apa-apa soal masalah anak kamu. Ibunya Risha tak tahan, membuka suara membela Juleha. Sari menoleh. Senyum jahat terbit di bibirnya saat melihat Salma ibunya Risha. Salma, Risha juga temannya Maryam. Kamu gak dengar apa Dandi dan semua teman-temannya itu di penjara abis acara reuni sama Maryam. Termasuk anak kamu juga, kan? Gak usah kamu belain anak dan ibu ini. Serti merasa sudah melakukan hal benar, berharap dapat pembelaan dari ibu teman anaknya itu. Namun, yang dilakukan Salma berbeda dari harapannya. Wanita parubaya itu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sebagian orang menunggu apa yang akan dikatakan Ibu Risha itu. Apakah nasib anaknya sama kayak Dandi? Maaf, ya, Bu Sari. Tapi Risha gak di penjara tuh, dia justru dapat pekerjaan. Jadi resepsionis di Hotel Ardana. Hotel yang besar itu, loh. Jadi, mungkin Dandi dan teman-teman Maryam yang lain ngelakuin kesalahan. Kita, kan, gak tahu. Gak mungkin dia di penjara gitu aja tanpa kesalahan. Ujar ibunya Risha sambil tersenyum mematahkan argumen Sari. Seperti ribuan belati yang menghujam jantung, dada Sari kembang-kembang. Gejolak emosi semakin memuncak, darahnya mendidih mendengar Salma yang justru membela Maryam. Wah, Bu Salma, bener gak tuh? Kalau bener, enak banget Risha dapat kerjaan yang bagus. Dengar-dengar gaji di Hotel Ardana itu gede, loh. THR-nya juga lumayan. Celetuk yang lain merasa iri akan keberuntungan yang diperoleh Risha. Alhamdulillah, Bu, itu berkah buat Risha. Sahut Salma sambil melirik Sari yang masih diliputi amarah. Saya seneng dengernya. Risha udah gak nganggur lagi. Sekarang nyari kerjaan itu susah. Kalau gak punya orang dalam, kita harus siap-siap uang. Ucap Juleha sambil tersenyum tulus. Salma menganggukkan kepala, tak menyangka juga anaknya akan langsung bekerja di hotel tersebut. Bu Salma bilangin sama Risha kalau ada lowongan bantu masukin anak-anak kita juga di sana. Pinta salah satu dari tetangga membuat hidung Sari semakin kembang kempis. Kata Risha semua karyawan di hotel itu baru aja dipecat sama bosnya karena kerjanya gak jujur. Sekarang lagi buka lowongan, tapi seleksinya ketat banget. Kalau ibu mau, bawa aja surat lamaran kerjanya ke sana. Ucap Salma memberitahu mereka semua. Desas-desus dibarengi senyum penuh kebahagiaan itu tak membuat Sari merasa senang. Ia tak akan berhenti sebelum menenangkan apa yang sudah dia mulai. Kembali menatap Juleha yang tersenyum, api amarah datang menyulut. Sari, udahlah. Lagian kita juga nggak tahu kenapa Dandi di penjara. Kenapa kamu nggak datang aja ke lapas buat nanya langsung sama dia? Usul salah satu tetangga yang mulai jengah dengan permainan Sari. Ia diam dan memang belum mendatangi Dandi di lapas untuk mencari tahu kebenarannya. Kalian nggak tahu, kan, kalau Kak Maryam itu suka sama Kak Dandi. Aku tahu Kak Iyam itu pernah ngajakin Kak Dandi nikah buat batalin perjodohannya, tapi ditolak Kak Dandi karena udah punya calon istri sendiri. Mungkin karena sakit hati, makanya Kak Iyam masukin Kak Dandi ke penjara karena hal sepele. Di tengah keheningan, suara Maya menggema kembali memprovokasi. Mereka tidak tahu ada cerita itu, dan sekarang kembali membelah Sari. Burung pipit itu berlagak menjadi korban yang teraniaya. Dengan kemunculan Maya dan kabar yang dibawanya, membuka kembali harapan yang sempat tertutup. Itu beneran, Maya? Jangan ngada-ngada kamu. Ibunya Risha memastikan, tak percaya dengan ucapan Maya. Sementara Juleha,
menahan air mata melihat kebencian di kedua mata anak bungsu itu terhadap kakaknya. Ia tak mengerti mengapa Maya masih saja membenci Maryam. Beneranlah. Ngapain aku bohong? Gak ada gunanya juga. Kalau gak percaya tanya aja sama keadaan di sana. Ucap Maya dengan nada angkuh dan sombong. Senyumnya tercetak miring, menatap remeh pada semua orang yang berkumpul di depan rumahnya itu. Rasanya, kok aku gak percaya kalau Maryam ngajakin Dandi nikah buat batalin perjodohan. Ucap mereka tak percaya. Ibu-ibu semua harus ingat bukannya waktu mereka kecil itu dijodoh-jodohin? Mungkin aja Maryam nganggapnya beneran, padahal Dandi biasa aja. Dia udah punya calon istri yang cantik dan kaya. Mana mau sama Maryam? Sari mengibaskan tangan dengan sombongnya. Semua itu gak benar. Semua orang menoleh mendengar suara yang tiba-tiba muncul. Bab 74 Maryam sudah menikah. Ibu-ibu semua harus ingat bukannya waktu mereka kecil itu dijodoh-jodohin? Mungkin aja Maryam nganggapnya beneran, padahal Dandi biasa aja. Dia udah punya calon istri yang cantik dan kaya. Mana mau sama Maryam? Semua itu gak benar. Suara yang cukup lantang menggema, mengejutkan mereka semua yang sedang berkumpul di depan rumah Juleha. Seluruh kepala di sana menoleh, tak terkecuali. Seorang wanita parubaya bertubuh tinggi dan kurus berjalan membelah kerumunan. Bu RT? Mereka saling menatap penuh tanya. Selama ini wanita itu tak pernah ikut campur dalam perdebatan, kecuali akan mengakhirinya. Bu Sari, kalau ngomong yang kira-kira. Jangan memprovokasi orang lain, apalagi bikin fitnah yang gak bener. Ucap wanita itu dengan nada lembut seperti biasa. Sebagai istri ketua rukun tetangga, ia dituntut untuk bersikap bijak dan adil dalam menengahi perkara yang terjadi di sekitarnya. Fitnah gimana, Bu RT? Saya itu ngomong apa adanya. Emang si Maryam itu pernah ngajak Dandi nikah? Kok? Saya ini ibunya udah pasti tahu kalau si Maryam itu mau ngerusakin hubungan anak saya sama calon istrinya. Mungkin dia nggak mau dikawinin sama laki tua. Sengit Sadi sembari melirik Juleha yang sudah terlihat kepayahan. Wanita tua itu menggelengkan kepala, tidak terima anaknya dihina sedemikian rupa. Itu gak bener, Bu. Waktu itu Maryam cuma minta Dandi buat pura-pura jadi calonnya. Cuma pura-pura, gak beneran, loh. Sarkas istri ketua rukun tetangga itu menjelaskan. Sari mencibirkan bibir tak percaya, melengos malas dari wanita yang disegani di kampung itu, enggan berhadapan. Ngomong sana-sini pura-pura, padahal beneran pengen. Gumam Sari lebih seperti menggerutu, tapi masih dapat didengar oleh semua orang. Bu, yang nih, yang mau nikah sama Maryam bukan laki-laki tua itu, tapi anaknya. Dia ngelamar Maryam buat anaknya. Bu RT jengkel, hampir keceplosan mengatakan bahwa Maryam sudah menikah. Ibu RT, sebagai seorang istri dari ketua RT, ibu seharusnya lebih bijak dalam menengahi perkara. Bukannya berat sebelah, saya perhatiin dari tadi ibu selalu membelah Kak Yam. Padahal yang diomongin Bu Sari juga belum tentu bung, kan? Suara Maya menyambar seraya berjalan mendekati ibunya yang sudah memegangi dada. Rasa sesak karena kabar yang dibawa Sari, kini dengan kehadiran Maya yang sudah pasti akan menambah panas suasana yang terjadi. Mata Juleha berkaca-kaca, air yang menggenang nyaris tumpah tak terbendung. Karena sikapnya yang selalu membeda-bedakan Maya dengan ketiga kakaknya itulah yang menciptakan permusuhan di antara mereka. Sungguh, ia merasa telah gagal menjadi seorang ibu. Maya? Bibirnya bergetar lirih, terbuka tanpa suara. Tak menduga putri bungsunya itu datang memprovokasi. Maaf, Nak Maya. Saya nggak berat sebelah, saya cuma ngelurusin kesalahpahaman aja. Supaya nggak timbul fitnah dan merugikan orang lain. Dengan sabar dan tenang, wanita kurus itu menjelaskan. Apanya yang salah paham? Kak Iyam itu nggak sebaik yang kalian pikir, di rumah aja dia jadi anak yang baik. Di luar sana, siapa yang tahu? Maya menghendikan bahu,
menatap semua orang yang terhipnotis ucapannya. "Kenapa kamu ngomong gitu, Maya? Maryam itu kakak kamu," ujar Juleha, pandangan matanya dipenuhi kesedihan. "Aku emang bener, kok. Buktinya dia malah ngerebut pacar aku," sengit Maya seraya menundukkan kepala bersikap seolah dia adalah korbannya dan Maryam penjahat. Para tetangga yang berkumpul saling menatap satu sama lain. Bibir mereka berdesis antara percaya dan tidak. Astagfirullahaladzim. Sungguh pukulan luar biasa bagi Juleha. Tangan tua itu mengusap-usap dada yang semakin terasa nyeri dan menyempit. Air mata tumpah ruah tak terbendung. Sementara wanita kurus itu menggelengkan kepala tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maya. Dia kenal betul siapa dan bagaimana Maya, juga Maryam, dan kedua kakaknya. "Emangnya siapa pacar kamu, Maya? Bukannya Maryam mau nikah karena dijodohin, ya? Dia itu, kan, gak pernah pacaran." Salah satu ibu-ibu bertanya mewakili yang lainnya termasuk Bu RT dan Juleha. Untuk seumur hidup Maryam tidak pernah berpacaran meskipun dekat dengan Dandi. Keduanya hanya berteman, lebih tepatnya bersahabat dekat. Maya gugup sebentar, tapi kemudian kembali tersenyum teringat pada Yuen. "Sudahlah, sudah terlanjur basah tercebur saja sekalian. Siapa lagi kalau bukan calon suaminya yang sekarang?" Maya berkata lantang seolah-olah memang benar seperti itu adanya. Sekali lagi riuh rendah suara para tetangga yang berkumpul di halaman rumahnya terdengar. "Maya, jangan sembarangan!" Bu RT mulai jengah dengan tingkah laku Maya yang berlebihan. Maya meletakkan kedua tangannya di perut, menatap tajam pada wanita kurus di depannya itu. "Aku gak sembarangan, kok. Aku sama Kak Yuen itu udah lama pacaran. Kami juga mau tunangan dan udah ngerencanain pernikahan, tapi tiba-tiba papahnya ngejodohin dia. Aku cuma mau ambil apa yang aku punya aja," ucap Maya dengan lantang tanpa tahu malu sedikit pun. "Astagfirullahaladzim, Maya. Kamu jangan ngomong sembarangan, nak. Kamu dan Maryam itu awalnya gak kenal siapa Nak Yuen. Maryam juga gak nyangka kalau dia mau dijodohin sama anaknya Pak Cakra. Kenapa kamu malah ngomong kayak gitu?" Pekik Juleha dengan hati yang perih bagai diperas. Tangis pilu menguar lirih, tubuh tuanya yang ringkih ambruk di tanah. Sungguh tak menduga demi mendapatkan apa yang dia inginkan, Maya melakukan segala macam cara termasuk berbohong. "Dim, Bu! Ibu mana tahu, sih? Ibu cuma belain Kak Iyam aja. Kenapa aku minta sama ibu buat ngomong sama Pak Cakra supaya batalin perjodohan? Itu karena aku sama Kak Yuen emang pacaran, Bu. Cumanya Kak Yuen gak berani ngebantah papanya itu." Cerocos Maya semakin jauh menghayal. Juleha menggelengkan kepala sedih. Lidahnya keluh tak dapat berkata-kata. Ingat dia berteriak bahwa Maryam dan Yuen sudah menikah dan tidak menginginkan Maya sama sekali. Hembusan napas Juleha terasa berat dan sesak, menyesal sudah membiarkan Maya berbuat semaunya. "Maya, kamu keterlaluan, ya. Maryam itu kakak kamu," bentak Bu RT dengan suara lantang dan mata merah yang menyala. "Siapa yang peduli? Dia cuma kakak tiri aku yang udah ngerebut calon suami aku. Seharusnya Kak Yuen sama aku, bukan sama dia," sengit Maya seraya berjalan menapaki teras hendak masuk ke dalam rumah. Namun, desas-desus ibu-ibu di bawah menggema di telinga. Langkahnya terhenti, ingin mendengar dengan lebih jelas apa membuat mereka gaduh. Dengar-dengar mereka itu emang gak tahu kalau mau dijodohin sama anaknya, bukan sama bapaknya. Pas lamaran, si Maya nyesel dan mau jadi Maryam yang mau nikah sama pemuda itu. Katanya ganteng banget. Maya mengepalkan tangan, sudah susah mengarang cerita masih saja tidak percaya padanya. Amarah yang terus memuncak, membuatnya tak dapat menahan diri dari arus gejolak di hati. Rasa hati ingin merobek mulut itu dan mencincang semua dagingnya. "Ya, saya juga dengar itu. Terus kalau masalah Dandi, anak saya lihat waktu malam itu dia maksa Maryam buat batalin perjodohan.
Ucap yang lain yang kini membuat tubuh Sardi menegang. Tak ada cerita itu, dia hanya tahu Maryam yang meminta Dandi berpura-pura jadi pacarnya supaya Pak Cakra membatalkan perjodohan. Hah, kamu jangan ngomong sembarangan, ya? Mana mungkin Dandi begitu? Emangnya kenapa dia maksa Maryam supaya batalin perjodohan? Tolak Sardi menatap wanita yang berbicara tadi. Kata anak saya karena Dandi suka sama Maryam, terus dia yang mau nikahin Maryam. Anak saya nggak mungkin salah. Jawabnya percaya diri. Riuh suara mereka kembali terdengar bagai ribuan tawon yang menyerang. Sardi salah tingkah, mencari-cari alasan untuk tetap membuat Maryam bertanggung jawab atas masuknya Dandi ke dalam penjara. Oh, mungkin karena itu kali Dandi masuk ke penjara. Dia maksa Maryam. Bisa jadi. Semakin panas hati Sardi, seharusnya Maryam yang menjadi jelek namanya bukan Dandi. Kini, senjata yang ia lempar berbalik mengenainya. Menghujam diri sendiri hingga tak berkutik dibuatnya. Mereka masih saja berbisik-bisik tentang Dandi yang dipenjara. Gak! Semua itu gak bener. Maryam harus tanggung jawab, dia harus ngeluarin Dandi dari penjara. Kalau gak dia juga harus masuk penjara. Teriak Sardi putus asa. Dia menuding Juleha yang masih duduk di tanah. Dilintasi Maya begitu saja tanpa ingin membantunya bangkit. Sungguh malang niat nasib wanita tua itu. Menenangkan anak di setiap permainan, tapi pada akhirnya tak menganggap pengorbanannya. Udahlah, Bu Sardi. Mending ibu ke penjara dan minta penjelasan sama anak ibu itu. Daripada bikin heboh kampung sama berita yang belum jelas kayak gini. Timbulnya nanti jadi fitnah. Ujar Bu RT menenangkan ibunya Dandi yang masih memburu udara itu. Tidak prima anaknya di penjara. Kak Maria memang jahat. Sahabatnya aja dia masukin ke dalam penjara karena hal sepele. Orang kayak gitu masih kalian anggap baik? Gimana nasib perasaanku? Maya menangis pilu, tepatnya berpura-pura sedih demi menarik perhatian para warga. Bu RT menghela napas, ada dua orang gila yang harus disadarkan dari pikiran mereka yang tak waras. Menatap Sardi yang marah, bergantian dengan Maya yang menangis. Perlu kalian tahu, Maryam dan Yuen itu udah nikah. Mereka udah sah jadi suami istri. Saya sendiri saksinya. Duar. Bab 75, Maya tidak terima. Perlu kalian tahu, Maryam dan Yuen itu udah nikah. Mereka udah sah jadi suami istri. Saya sendiri saksinya. Lutut Maya terasa lemah, nyaris saja tubuhnya ambruk jika tak berpegangan pada pilar di teras. Bagi disambar petir, Maya terkejut bukan main hingga membuat tenggorokan kering. Wajahnya memucat, untuk bernapas saja ia kesulitan mendapatkan udara. Bu RT jangan bercanda! Sardi membeliak, berbalik menghadap wanita kurus di belakangnya dengan wajah yang memerah. Kalau ibu-ibu gak percaya, saya ada foto Meng Sarif yang lagi nikahin Maryam di kawah, nih! Ia mengeluarkan ponsel dari saku dan menunjukkan foto mereka. Beruntung sempat membuat video akad juga. Dengan begitu, semua orang percaya pada ucapannya termasuk Juleha. Lunglai tubuh wanita tua itu, jarinya mengais tanah beriringan dengan hati yang menjerit. Menahan tangis agar tidak pecah ke langit. Sungguh, dia tidak menyalahkan Maryam sama sekali. Namun, hatinya tetap merasa sakit. Sebagai seorang ibu dia ingin menyaksikan anaknya menikah. Maafin ibu, Yam. Maaf atas semua kesalahan yang udah ibu lakukan. Ya Allah. Batin Juleha disiksa penderitaan karena ulahnya sendiri. Maryam berhak bahagia dengan siapapun dia menikah. Ia melirik Maya yang mematung membelakangi semua orang. Tungkai gadis itu terasa seperti hendak terlepas. Begitu sulit untuk sekedar bergerak agar ia dapat menggapai pintu. Air matanya merembes, apalagi ketika mendengar suara Yuen melafalkan kalimat kabul yang sengaja dikeraskan suaranya oleh pemilik ponsel tersebut. Kalian jahat. Benar-benar jahat. Aku gak bisa tinggal diem. Kak Yuen harusnya nikah sama aku, bukan sama Kak Yam.
Batin Maya bergumam perih, seperti luka yang ditaburi garam. Sudahlah sakit, bertambah nyata sakitnya. Tak ingin lagi mendengar desas-desus tentang Maryam dan Yuen, Maya memaksa kakinya untuk melangkah. Terseok-seok berjalan ingin menggapai pintu. Terasa begitu jauh, padahal hanya sejengkal saja. Kalian jahat. Kalian gak boleh bahagia. Batinnya terus merintih, menjerit pilu. Dia yang berusaha melakukan segala macam cara untuk mendapatkan Yuen, ternyata ditipu habis-habisan. Maya hanya mempermalukan diri sendiri. Brak! Ia berhasil mendorong pintu bersamaan dengan tubuhnya yang nyaris tersungkur. Tangannya terulur meraba apa saja sebagai pegangan. Laksana si buta yang kehilangan tongkat. Udah, ibu-ibu. Sekarang semuanya udah percaya kalau Maryam dan Yuen itu udah nikah, kan? Jadi, jangan bikin gosip apa-apa. Saya nggak tahu pasti kenapa akad nikahnya dirahasiakan. Itu cuma mereka yang tahu. Ujar istri ketua RT itu membubarkan para tetangga yang terlalu penasaran dengan kabar Maryam. Lagi-lagi bagai dihantam gada berduri, hati Juleha semakin terasa sakit. Seolah-olah ada ribuan duri yang menikam segumpal daging di dalam dadanya itu. Perih meski tak berdarah. Semua itu karena aku yang maksa Maryam buat batalin pernikahan sama Yuen. Kenapa aku gak bisa tegas di depan Maya? Kenapa aku gak bisa lihat penderitaan anakku sendiri? Ya Allah, aku berdosa. Hati Juleha merintih perih, dia tidak akan menyalahkan orang lain atas penderitaan yang dialaminya. Mungkin itu karma yang harus dia terima lantaran menyia-nyiakan Maryam. Bu RT menatap pilu wanita tua yang tengah mengais tanah itu. Ia menghampiri Juleha, berjongkok di hadapannya. Mengusap bahu ringkih ibu Maryam dengan penuh kelembutan. Mak Leha gak apa-apa? Bertanya dengan hati-hati, ia tahu seperti apa sakitnya menjadi Juleha. Namun, ia pun tahu bahwa kesakitan itu diciptakan Juleha sendiri. Juleha menggelengkan kepala, tapi tangisnya semakin lirih terdengar. Tergugu dan terisak-isak karena sesak yang semakin terasa nyata. Udah, Mak. Gak udah ditangisin. Sekarang doakan Maryam dan Yuen supaya bahagia. Saya percaya Maryam itu anak yang baik. Dia pasti maafin Mak Leha. Sekarang, bangun dulu dah mau maghrib. Wanita bertubuh kurus itu membantu Juleha beranjak. Tubuh tuanya yang ringkih tak dapat berdiri dengan seimbang. Kedua kakinya pun terasa lemah dan tak bertenaga. Dibantu Bu RT, Juleha menapaki teras dan masuk ke rumah. Tak ada Maya di ruang tamu, tapi suara gaduh dan jeritan terdengar jelas dari kamarnya. Lagi-lagi hati Juleha merasa sakit. Ia duduk di sofa dengan hati cemas. Setelah ini, Maya pasti akan memarahinya habis-habisan. Menyalahkannya atas pernikahan Maryam dan Yuen. Mak Leha gak apa-apa saya tinggal? Tanya Bu RT merasa cemas bila harus meninggalkan Juleha sendiri bersama Maya. Gak apa-apa. Bu, makasih udah bantuin saya. Sahut wanita ringkih itu sambil tersenyum dipaksakan. Bu RT berdiri, menatap pintu kamar Maya prihatin. Lalu, kembali beralih pada Juleha dan berpamitan untuk pulang. Malam akan datang, kegelapan perlahan muncul di langit. Juleha menekan dadanya yang berdenyut setiap kali mendengar barang dibanting Maya. Aku gak rela! Aku gak rela! Ya Allah! Juleha menggelengkan kepala, menunduk menahan perih di dada. Air mata berlomba membasahi pipi, rasa sesal semakin terasa nyata. Brak! Tubuh tua di sofa itu tersentak ketika pintu kamar Maya membentur dinding rumah. Derap langkah penuh amarah bergantian memenuhi ruangan. Hatinya bersiap menerima luapan amarah si anak bungsu. Bu! Kenapa ibu diem aja kalau Kak Iyam udah nikah? Kenapa ibu gak bilang-bilang sama aku, Bu? Jerit Maya menggelegar memenuhi rumah mereka. Maya berdiri di hadapan Juleha dengan kedua tangan terkepal. Hidungnya kembang kempis menghirup rakus oksigen yang ada. Sementara Juleha pun semakin dibuat sesak olehnya. Ia hanya bisa menggeleng tanpa dapat menjawab dengan kata.
sebab dia sendiri tak tahu jika Maryam sudah menikah. "Kapan Kak Iyam nikah, Bu? Ibu pasti tahu, kan?" "Gak mungkin ibu gak tahu, Bu." Suara Maya meninggi hingga menguar keluar. Orang-orang yang melintasi rumahnya hendak pergi ke musola pun dapat mendengar dengan jelas. Mereka menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan sikap Maya yang begitu berani terhadap ibunya. "Ibu juga nggak tahu, Maya. Ibu nggak tahu," jawab Juleha dengan suaranya yang bergetar. Seandainya dia tahu, mungkin akan mengacaukan pernikahan mereka demi Maya. Tidak. Juleha menggelengkan kepala. Lebih baik tidak tahu daripada harus mengacaukan kebahagiaan Maryam. "Jangan bohong sama kamu, Bu. Ibu pasti tahu kapan Kak Iyam nikah." Maya merangsek ke hadapan Juleha, mengintimidasi wanita tua yang sudah mengkerut seperti binatang pengerat itu. "Ibu gak bohong sama kamu, Maya. Ibu juga gak tahu kapan mereka nikah, gak ada yang tahu." Lirih Juleha lagi. Diam-diam bibirnya tersenyum. Entah apakah benar, tapi ada secuil kebahagiaan di hatinya mendengar kabar pernikahan Maryam dan Yuen. Dia tak perlu lagi menuruti perintah Maya untuk membatalkan perjodohan mereka. "Aku gak percaya! Aku gak percaya!" jerit Maya sambil mengacak rambutnya kesal. "Ibu lihat aja, aku gak akan tinggal diam. Aku gak mau dia bahagia di atas penderitaan aku, Bu." Maya beranjak, menghentak kaki dengan kasar masuk ke dalam kamarnya. Sekali lagi, Juleha terpejam saat pintu kamar tertutup dengan keras. "Ya Allah, apa yang mau dilakuin Maya terhadap Maryam? Aku gak bisa diem aja kayak gini. Aku harus bisa mencegah Maya berbuat jahat." Gumam Juleha sambil melirik pintu kamar Maya. Bab 76, bertemu lagi. Meninggalkan kejadian di rumah Juleha, semua kehidupan berjalan normal. Maryam berjaga di meja kasir dengan senyum manis terpasang. Menyambut para pelanggan yang datang, melayani dengan sepenuh hati. Di pintu gudang, seseorang mengawasi dengan saksama. Menatap Maryam dengan tatapan yang sulit diartikan. Kedua tangan terlipat di perut, bersandar pada tiang pintu. "Aku gak nyangka dia udah nikah, dan nikah sama yang punya toko ini. Setiap hari jadi mata-mata, ngejaga karyawan sendiri." Dia bergumam di dalam hati seraya menghembuskan napas panjang. Sudah cukup lama berdiri di sana mengawasi, banyak teguran pula yang ia dapatkan dari karyawan yang lalu lalang masuk keluar gudang. "Kayaknya udah cukup, jangan sampai Pak Yuen potong gaji aku gara-gara gak ngawasin istrinya." Dia menggeleng seraya berbalik masuk ke dalam gudang. Mengerjakan tugas yang lainnya sebagai manajer di toko tersebut. Yuen memberinya tugas tambahan untuk mengawasi Maryam dan melaporkan apa saja yang terjadi padanya. "Selamat siang!" Suara Maryam tercekat di tenggorokan ketika menyambut seorang pelanggan yang tak asing di matanya. Ia meneguk saliva, membasahi tenggorokan yang tiba-tiba mengering. Pelanggan tersebut berjalan mendekati meja kasir dengan senyum menawan. Membuka kacamata hitam yang menutupi mata indahnya. Terpancar kecantikan paripurna yang membuat semua orang terkagum-kagum melihatnya. "Tante?" Maryam bergetar lirih, melihat ibu mertuanya yang datang dengan senyum ramah. "Maryam, saya mau bicara sama kamu," katanya dengan suara mendayu yang khas. Secara kebetulan Maryam memang sudah akan beristirahat. Hatinya gamang, antara menuruti ajakan wanita itu atau mendengarkan perintah Yuen. "Saya tahu Yuen pasti ngelarang kamu buat ketemu sama saya, kan? Tapi saya datang gak bermaksud jahat sama kamu." Dia merayu, melepaskan senjata yang tak dapat ditolak oleh Maryam. Istri Yuen itu menghela napas, melakukan sesuatu pada layar monitor sebelum menyerahkan tugas kasir kepada temannya. Ia berjalan keluar toko dan mengajak Laya duduk di depannya. "Kita ngobrol di restoran depan sana aja, jangan di sini." Laya menunjuk sebuah restoran kecil yang berada di seberang toko. Maryam menelisik niat wanita itu, belum mengatakan sepatah kata pun jua padanya.
Ia beranjak dan menggerakkan tangan kanannya meminta Leia untuk memimpin jalan. Lalu, Maryam mengekor di belakang menuju restoran tersebut. Ia hanya memesan jus jeruk peras untuk menemaninya berbincang dengan Leia. "Kamu ingat siapa saya, Maryam?" tanya Leia dengan senyum tersemat di bibir membuka percakapan. Maryam tertegun, jelas dia mengingatnya. Leia adalah wanita yang pernah dia tolong sewaktu SMA dulu. "Saya ingat kamu. Kamu anak remaja SMA yang waktu itu nolong saya. Saya nggak pernah lupa keberanian kamu, Maryam. Dari itu, saya terus mencari-cari kamu, tapi nggak pernah ketemu dan nggak ada yang tahu." Ucap Leia bergetar. Dia memang mencari Maryam ke setiap sudut kota. Mengira gadis itu tinggal di kota yang sama, dan ingin sekali dekat dengannya waktu itu. Maryam tersenyum setelah melihat kejujuran di mata wanita itu. Sebenarnya Leia adalah wanita yang baik, hanya saja hatinya mudah berubah. "Iya, Tante. Saya juga ingat. Emang laki-laki itu benar suami Tante?" Maryam ingin bertanya memastikan. Leia tersenyum getir, menunduk sambil mengangguk pelan. Ada rasa sesal di hatinya karena lebih memilih laki-laki yang memiliki temperamen buruk seperti suaminya sekarang daripada Cakra yang baik. "Iya, dia suami saya. Waktu itu dia selalu curiga sama saya, cemburu nggak jelas. Katanya saya sering ketemu ayahnya Yuen. Padahal waktu itu saya cuma mau ketemu Yuen," katanya dengan hati yang perih. Sejak kejadian itu, Yuen tak ingin bertemu dengannya. Bukan karena Cakra tidak mengizinkan, tapi anak itu yang tidak ingin bertemu dengannya. Terlalu dalam luka yang ditanamkan Leia pada hati kecil Yuen. Maryam terenyuh, mengerti perasaan Leia. Dia tersiksa sendiri setelah meninggalkan anaknya. "Sampai sekarang Yuen gak mau mengakui saya sebagai ibunya. Dia benci sama saya." Leia mulai menangis. Tangisan yang selama bertahun-tahun ia pendam tak dapat diluapkan. Leia tergugu dengan kepala tertunduk nyaris bersembunyi di bawah meja. Hati Maryam bergetar mendengar tangisan sepilu itu. Ia menarik tisu dan memberikannya kepada Leia. Sungguh, sebagai seorang wanita dia bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh wanita parubaya itu. "Emang gak mudah menerima kembali orang yang sudah menyakiti kita, Tante? Apalagi waktu itu Tante ninggalin Mas Yuen yang masih butuh kasih sayang ibunya. Mas Yuen sakit, Tante. Dia sakit, bukan cuma Tante. Ayah juga sakit, lebih sakit daripada yang Tante rasakan." Maryam bergetar, ingat akan kisah kepedihan yang diceritakan Yuen saat Leia meninggalkannya. "Apa Tante tahu, Mas Yuen pernah dikeluarkan dari sekolah karena nggak mampu bayar SPP. Mas Yuen juga sering diejekin teman-temannya karena nggak pernah ditemenin ibunya di sekolah. Bisa Tante bayangin gimana sakitnya jadi Mas Yuen? Kehilangan kasih sayang seorang ibu dan menjadi bahan ejekan teman-temannya." Lanjut Maryam semakin memukul hati Leia. Tanpa sadar, air mata jatuh di pipi wanita berhijab itu. Membayangkan dirinya harus menjadi Yuen saat kecil. Betapa menderita dan harus kuat menjalaninya. "Maafkan ibu, Yuen. Maaf." Lirih Leia dengan suara bergetar dan berlomba dengan isak tangisnya. "Kalau bukan karena Mas Yuen punya ayah yang hebat, Tante bisa bayangin akan jadi apa anak Tante itu? Gak akan jadi orang kaya sekarang," ujar Maryam dengan hatinya yang perih. Tangis Leia semakin menjadi, terisak-isak pilu sendiri. Tak peduli jadi pusat perhatian, dia hanya ingin menangis. Di hadapan Maryam, hanya di hadapan Maryam Leia benar-benar menumpahkan deritanya. Leia mendongak, menatap Maryam dengan matanya yang merah dan berair. Maryam menunduk, mengusap air di maniknya sendiri. "Saya mau minta tolong sama kamu, Maryam. Tolong bantu saya buat berbaikan sama Yuen. Saya benar-benar menyesal." Pinta Leia dengan air mata yang tak berhenti keluar. Ada kesungguhan di pancaran matanya itu, tapi Maryam tak bisa melakukan apapun untuk membantunya.
Kebencian Yuen seperti sudah mengakar dan sulit untuk dihapuskan. "Kamu bisa, kan, nolongin saya?" tanya Laya dengan penuh harap. Maryam menghela napas, mengurai sesak di hatinya. Permintaan Laya sangat sulit untuk dilakukan. "Maaf, Tante. Kayaknya aku bisa bantu Tante kali ini. Semua itu tergantung usaha Tante meyakinkan Mas Yuen. Aku cuma orang luar yang gak bisa ikut campur urusan pribadi suamiku," ucap Maryam penuh sesal. Dia benar-benar tidak dapat membantu Laya, hubungannya dengan Yuen barulah dimulai. Mereka bahkan belum saling mengenal lebih jauh. "Tolong, Maryam. Tolongin saya," pinta Laya yang kembali terisak pilu. Dia benar-benar sudah menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. "Yuen anak saya satu-satunya. Saya nggak punya anak lagi selain Yuen." Laya menggelengkan kepala, terus terseduh dan menangisi nasibnya. "Memangnya Tante gak punya anak sama suami yang sekarang?" Maryam menatap bingung, tak akan mungkin Laya hanya memiliki anak satu, yaitu Yuen. Laya menggelengkan kepala, menatap Maryam yang menunggu jawaban. "Enggak, Maryam. Suami saya mandul. Istri keduanya juga belum hamil sampai sekarang," jawab Laya, wajahnya mengeras saat teringat pada suami dan madunya. Maryam tertegun, sungguh di luar dugaan. Kehidupan Laya pun tak seindah yang dipikirkan Cakra dan Yuen. Dengan adanya madu di rumah, tentu saja Laya tidak dapat hidup dengan tenang. "Maryam!" Bab 77, Yuen marah. "Maryam!" Bagai suara petir yang menggelegar di langit kota, Yuen datang dengan wajah merah padam. Kakinya yang panjang melangkah lebar untuk segera tiba di tempat istrinya berada. Maryam tersentak sebelum menoleh ke belakang. Napasnya terhenti, tenggorokan menyempit. Ia meneguk selai susah payah, bergetar hatinya. Yuen marah padanya. "Mas!" Bibirnya bergetar, suara pula ikut terbata. Mata Maryam mengikuti kemana tubuh suaminya bergerak. Sampai tiba di hadapannya, Yuen berdiri di antara mereka. Menarik tangan Maryam dan menghentaknya sampai tubuh wanita itu berdiri dari kursi. "Pulang!" ucap Yuen tanpa menatap apalagi berpamitan pada wanita yang telah melahirkannya itu. "Yuen!" panggil Laya, lirih dan bergetar. Air matanya kembali mengalir, menatap kepergian anak dan menantunya itu. Ia menunduk, tergugus seorang diri tanpa ada yang peduli. Rasa sesak kian merebak, menggores setiap kebahagiaan yang dia ciptakan sendiri. Garam sudah ditabur, kini hanya dapat menahan sakitnya tanpa dapat mengeluh. Di luar restoran, Yuen menyeret Maryam hingga ke parkiran. Langkahnya yang pendek harus berlari untuk mengimbangi laki-laki itu. Dia tidak mengeluh, merintih, ataupun meronta. Maryam hanya diam, mengikuti tarikan suaminya. Yuen membuka pintu mobil, mendorong Maryam masuk ke dalamnya. Rasa sakit di pergelangan tangan tak Maryam hiraukan. Menghela napas dalam-dalam agar nyeri yang berdenyut tak lagi ia rasakan. "Mas Yuen marah sama aku." Hati Maryam bergumam, tak berani melakukan apapun di dekat Yuen. Bernapas saja ia atur agar tidak mengganggu suaminya itu. Maryam menatap Yuen yang masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang kemudi. Laki-laki bertubuh tinggi besar itu mengunci mulut rapat-rapat. Menjalankan mobil tanpa ingin berbicara dengan istrinya. Mengetahui laporan dari manajer toko yang mengatakan bahwa Maryam pergi bersama seorang perempuan, Yuen seketika tahu siapa yang mengajak istrinya itu. "Mas, aku tahu aku salah. Aku minta maaf," ucap Maryam lirih dan terbata. Ia sudah pernah melihat Yuen marah, tapi tidak semarah saat ini. Maryam menggigit bibir, cemas dengan hubungan mereka. Sedikit rasa sesak menghampiri hatinya ketika Yuen hanya diam tak menanggapi. "Awalnya aku ingin menolak, tapi dia memaksaun." "Ah!"
Maryam terbentur ketika Yuen menginjak rem dengan tiba-tiba. Wanita itu tak berani mengaduh meski kepala terasa berdenyut. Hanya tangannya saja yang mengusap-usap pelan kepala untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dunia seperti berputar, Maryam hilang penglihatan. Semuanya memburam dan seolah-olah menjauh darinya. Lalu, ia tak sadarkan diri. Hal tersebut membuat Yuen panik. Dia yang hendak meledak, urung melihat Maryam yang lunglai dengan mata tertutup. "Maryam! Sayang! Bangun, Maryam!" Yuen hampir menangis ketika Maryam tak juga sadarkan diri. "Maryam, jangan berpura-pura. Jangan menakuti aku," ucap Yuen lagi sambil mengguncang tubuh istrinya yang lunglai tak sadar. Ya Allah! Ia memasang sabuk pengaman pada tubuh Maryam sebelum menginjak pedal gas menuju rumah sakit. Yuen yang dikuasai amarah tak dapat berpikir dengan baik akan akibat yang terjadi pada istrinya. Dia bahkan tidak tahu jika Maryam belum memasang sabuk pengaman karena mobil langsung melaju meninggalkan parkiran rumah makan tersebut. "Maafin aku, Maryam. Ya Allah, mudah-mudahan istriku gak kenapa-napa." Dengan panik Yuen mengemudi menuju rumah sakit terdekat. Berkali-kali melirik Maryam yang masih memejamkan mata belum sadarkan diri juga. Beberapa menit berkendara, mobil Yuen memasuki parkiran rumah sakit. Dengan membawa tubuh Maryam, ia berlari berteriak memanggil para tenaga medis untuk segera menolong istrinya. Yuen memasuki ruang IGD dan meletakkan Maryam di atas brankar. "Cepat tolong istriku, Dok!" Pintanya pada seorang dokter dan beberapa asistennya yang justru tertegun melihat kedatangan Yuen. "Dokter! Kalian lihat apa? Cepat tolong istriku!" bentak Yuen dengan sangat kencang. "Ah, baik." Dokter tersebut tersentak dan segera memerintahkan asistennya untuk membawa Maryam masuk. Bukan karena terpesona oleh ketampanan Yuen, tapi mereka tahu siapa yang datang. Yuen merangsek masuk, tapi dengan cepat dicegah dokter. "Sebaiknya Bapak tunggu di luar," katanya seraya mendorong tubuh Yuen keluar dan menutup pintunya. Yuen berdiri pada dinding rumah sakit, menjatuhkan kepala di sana. Mengusap wajah cemas, berdoa untuk keselamatan istrinya. Menunggu tak sabar, berkali-kali mendatangi pintu mengintip keadaan di dalam. "Ya Allah, mudah-mudahan istriku gak kenapa-napa." Ia bergumam nyaris menangis. Yuen terduduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Rasa bersalah benar-benar menguasai hatinya saat ini. Dia tidak akan memaafkan diri sendiri jika sampai terjadi sesuatu pada sang istri. Setengah jam berlalu, tapi pintu ruangan itu tak kunjung terbuka. Yuen berdiri, menanti dengan cemas. Berselang, pintu tersebut terbuka dan sosok berpakaian putih pun keluar dengan mengenakan masker dan sarung tangan. "Gimana keadaan istriku, Dok?" Yuen mencecar dokter dengan segera. "Alhamdulillah, istri Bapak gak kenapa-napa. Cuma syok aja dan benturan di kepala yang membuat ibu pingsan," jawab dokter sambil tersenyum. Yuen mengusap dada lega, ia masuk ke dalam tanpa bertanya pada dokter. Ingin segera melihat keadaan sang istri. Langkah Yuen berubah pelan ketika melihat sosok di atas ranjang rumah sakit itu. Ia datangi Maryam, duduk di samping ranjang tersebut. Menggenggam tangan sang istri, melihat seorang infus yang terpasang di lengannya yang lain. Yuen menunduk penuh sesal, dadanya terasa sesak melihat Maryam yang terbaring seperti pesakitan di rumah sakit. Di balik tirai putih yang menghalangi, dokter dan beberapa tenaga medis lainnya mengintip. Mereka hanya penasaran apa yang sedang dilakukan laki-laki dingin itu. "Dia Pak Yuen Reksadana, bukan?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, awalnya aku pun gak percaya." Mereka mulai bergosip. "Sepertinya Kutub Utara sudah mencair. Bubar dan kembali pada pekerjaan kalian." Titah sang dokter seraya melengos dari tempat tersebut. Mereka mencebik enggan,
masih ingin melihat apa yang terjadi pada pasangan di dalam itu. Suara lirih Yuen yang meminta maaf membuat mereka tak percaya meski berulang kali terdengar. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, Maryam membuka mata, menatap sekeliling yang berwarna serba putih. Aroma obat-obat dan bebauan yang lainnya pun menyapa indera penciumannya. Ia melirik kepala yang tertunduk di sampingnya. Tersenyum sambil mengangkat tangan, mengusap rambut tersebut. "Mas!" Lirihnya memanggil Yuen. Mendengar suara lirih itu, Yuen lantas mengangkat kepala. Maryam terenyuh melihat air yang membasahi pipi suaminya itu. "Mas, kenapa menangis?" Ia mengusap pipi Yuen, menatap bingung laki-laki itu. Yuen terisak, berhambur memeluk Maryam. Lidah teras keluh, napas tercekat. Ia tak tahu sebahagia apa saat ini melihat istrinya membuka mata. "Maafin aku, Maryam. Maaf." Lirih Yuen bergetar. Maryam tersenyum, seharusnya dia yang meminta maaf kepada Yuen. "Gak, Mas. Harusnya aku yang minta maaf sama Mas karena udah ngelanggar perintah. Maafin aku, Mas." Balas Maryam dengan suara serak. Yuen mengusap air mata sebelum melepas pelukan, merebahkan tubuh Maryam, mengusap kedua pipinya. Ia tersenyum, tak lagi marah sebab kejadian tadi. "Tapi kenapa kita di rumah sakit, Mas?" Maryam menatap sekeliling, rasa tak nyaman berada di tempat tersebut. "Kamu pingsan, sayang." Yuen menyesal, menggenggam tangan Maryam dengan lembut. Maryam mengingat-ingat kembali kejadian sebelum dia pingsan. Rasa berdenyut di kepala yang membuatnya kehilangan kesadaran. "Tadi kepalaku pusing, Mas. Dunia kayaknya berputar-putar terus mau nimpah aku." Ucap Maryam menceritakan yang dia rasakan. "Ini gara-gara aku yang rem mendadak. Maaf." Yuen menangkup jemari istrinya dengan kedua tangan. "Mas, jangan nyalahin diri sendiri terus. Semua itu terjadi juga karena Mas lihat aku sama dia." Maryam mengusap pipi suaminya. Memang betul, semua itu terjadi karena Yuen melihat mereka. "Aku mau pulang, udah nggak pusing lagi. Kita pulang, ya, Mas." Maryam merengek semakin tak nyaman berada di tempat tersebut. Yuen melihat itu, dia mengangguk dan berkata, "Iya, kita pulang. Semua orang punya masa lalu, dan semua orang berhak memperbaikinya di masa sekarang untuk masa depan." Bab 78, Sandiwara Maya. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, bercak hitam pun mulai berdatangan menutupi indahnya jingga yang menghiasi langit. Seorang gadis berjalan sendirian dengan menenteng sebuah koper berukuran sedang. Berjalan di halaman besar sebuah rumah megah. Ia menatap pintu besar berdaun dua itu dengan mata penuh kedengkian. Cengkeraman pada pegangan koper semakin menguat karena rasa iri yang selalu bersemayam di dalam hatinya. "Kalian curang! Kalian hidup enak di sini, tapi aku kesusahan sama wanita tua itu. Lihat aja, ini semua harus jadi milik aku." Kecam Maya seraya membawa kakinya melangkah menapaki teras dengan pilar-pilar kokohnya. Ia menghela napas, mengetuk pintu kemudian. Menunggu datangnya seseorang menyambut sembari melilau ke segala arah. Dia merasa iri dengan kehidupan istri Arif yang dipenuhi kemewahan. "Dasar perempuan mandul, kamu harus pergi dari sini!" Bibir Maya berdesis jahat. Berselang, pintu dibuka dan seorang wanita parubaya muncul dengan tampilannya yang elegan. Ia tersenyum ramah, memindai Maya dari atas hingga bawah. Akan tetapi, gadis itu justru memandangnya dengan penuh kebencian. "Ya, cari siapa?" tanya wanita itu dengan ramah pula. "Aku cari papa aku." Ketus Maya menatap nyalang perempuan di depannya. "Papa? Siapa? Kamu salah rumah. Di sini nggak ada papa kamu." Perempuan itu menggeleng dengan kedua ujung alis yang saling menyatu satu sama lain.
bingung dan tidak mengerti dengan gadis yang berdiri di teras rumahnya. "Siapa, Mah?" Suara Arif terdengar, derap langkah yang mengetuk lantai mengiang hingga keluar. Maya tersenyum dan merangsek masuk sambil menyenggol bahu wanita itu menyingkirkannya dari jalan. Ia berdiri di dalam rumah, sementara wanita tersebut menatapnya tak senang. "Papa!" panggil Maya dengan suara lantang menggema. "Maya?" Dahi Arif mengkerut, sungguh tak menduga Maya akan datang ke rumahnya. Ia melirik sang istri yang memberengut marah sekaligus kecewa. "Papa!" Maya berlari mendekati Arif dan memeluk laki-laki itu, menangis terseduh mengadu akan nasibnya. Arif yang bingung harus melakukan apa, hanya bisa membiarkan gadis itu memeluknya sambil sesekali melirik sang istri yang menatapnya setajam elang. "Papa, aku diusir ibu. Aku nggak tahu mau kemana lagi. Aku nggak punya siapa-siapa. Cuma punya papa." Maya mendongak dengan air mata buayanya yang membasahi pipi. Ia terseduh-seduh di pelukan Arif, mengadu yang tak benar. Hal tersebut membuat hati tua itu geram. Dipeluknya Maya disapu punggungnya yang berguncang. "Kurang ajar! Udah aku biaya hidupnya, berani-beraninya dia ngusir anak aku." Geram Arif sambil memeluk Maya menenangkannya. Di ambang pintu, wanita itu menatap mereka tak senang. Dia tahu perihal Arif yang selingkuh dan kemudian menikahi Juleha hingga menghasilkan Maya. Hatinya masih terasa sakit bila mengingat hal tersebut. Sekarang, harus berhadapan dengan anak haram mereka. "Udah, jangan nangis lagi. Kamu boleh tinggal di sini. Kamu anak papa, ini juga rumah kamu," ucap Arif tanpa pertimbangan. Wanita itu membelalak, mulutnya terbuka tak terima. Ia berjalan dengan kedua tangan terkepal. Kilatan amarah jelas terpancar di kedua maniknya. "Papa, aku gak mau dia tinggal di sini," tolak wanita itu secara terang-terangan. Tangis Maya semakin menjadi, pelukannya pun ikut mengeras di tubuh Arif. Namun, laki-laki itu terlihat gamang, menatap sang istri dengan tatapan mengiba. "Mah, Maya anak aku. Bagaimanapun dia adalah anak tiri kamu. Dia nggak punya siapa-siapa di sini, cuma punya aku. Kalau nggak tinggal di sini, mau di mana lagi?" ucap Arif memelas. Kata-kata yang tak ingin didengar wanita itu meluncur dengan mulus dan menggores hatinya, meninggalkan luka yang semakin dalam kembali menganga seperti dulu. "Dia nggak bisa tinggal di sini. Sewa rumah aja buat dia tinggalin, tapi nggak di sini," tegas wanita itu tak ingin serumah dengan anak selingkuhan suaminya. "Pah, aku nggak mau tinggal sendirian. Aku mau di sini sama papa. Aku mau di sini." Rengek Maya terus menangis di pelukan Arif. Ia melirik tajam pada ibu tirinya, tanpa segan mengikrarkan permusuhan lewat tatapan mata. Istri Arif menyadari situasinya. Maya datang karena ingin menguasai Arif dan juga seluruh harta laki-laki itu. "Mah, kalau dia tinggal sendirian papa justru khawatir dia kenapa-napa. Udahlah, kalian juga harus saling kenal satu sama lain," ucap Arif menerbitkan senyum di bibir Maya meski masih terus berpura-pura menangis. "Pah, kenapa nggak ngomong dulu sama mama? Kita perlu diskusi dulu soal ini," bentak wanita itu tidak ingin tinggal satu rumah dengan anak tirinya. Arif menghela napas kasar, dia lebih memilih Maya daripada istrinya itu. Wanita itu pun tahu, tapi tetap saja teguh pada pendiriannya. "Mama harus bisa nerima Maya. Papa nggak mau tahu, dia akan tinggal di sini sama kita," tegas Arif seraya mengurai pelukan dan mengusap air mata Maya. Wanita itu mendengus, berjalan cepat meninggalkan ruang tengah menapaki anak tangga menuju kamarnya. Membanting pintu sangat keras hingga terdengar ke lantai bawah. "Tapi mama tiri kayaknya nggak suka sama aku, Pah." Maya mendongak, menatap sendu lantai 2 yang kokoh. Dalam hati dia bersorak senang sudah mendapatkan hati Arif.
Sapuan lembut di rambutnya membuat Maya memalingkan tatapan pada Arif. Senyum laki-laki itu terlihat menenangkan. Maya menyukai Arif yang lebih membelanya daripada wanita itu. Papa lebih sayang aku daripada perempuan mandul itu. Lihat aja, kamu yang akan keluar dari rumah ini. Hatinya mengancam dengan kejam, diikuti otak yang berputar licik mencari cara menyingkirkan wanita yang sudah menemani Arif sangat lama itu. Ayo, Papa antar ke kamar kamu. Jangan sungkan, ini juga rumah kamu sekarang. Ajak Arif diangguki Maya dengan senang. Ia menyeret koper mengikuti Arif menuju lantai 2 rumah mereka. Matanya tak henti menatap setiap barang yang terpasang di sana. Mengusap pegangan tangga yang terbuat dari marmer. Sungguh, tak pernah dia duga akan tinggal di rumah mewah seperti impiannya. Kenapa aku nggak tahu kalau selama ini punya papa yang kaya raya? Ucap Maya menatap Arif dengan senyum bangga. Laki-laki tua itu tersenyum, menghela napas dalam. Matanya melirik pintu kamar utama, di mana sang istri mengurung diri di dalam sana. Papa butuh waktu supaya Lisa bisa nerima kamu di rumah ini. Tapi udah bertahun-tahun Papa bilang dia masih nggak bisa nerima kamu juga. Ucap Arif diakhiri helaan napasnya yang panjang. Dia ingin Maya tinggal di rumah itu, tapi Lisa tak bisa menerima anak dari selingkuhannya. Hanya butuh waktu sambil berharap Lisa akan menerima kehadiran Maya sebagai anak Arif. Gimana kalau Mamah Tiri tetap gak suka sama aku? Pah, aku takut diusir dari sini. Aku gak mau tinggal sendirian, Pah. Maya kembali merengek, kepalanya menunduk berpura-pura sedih. Arif membuka pintu kamar, nuansa merah muda yang sudah lama ia siapkan. Menyambut mata Maya yang haus akan kekayaan. Maya merangsek masuk ke dalam kamar, memeriksa setiap barang yang ada. Arif tersenyum, sudah lama dia menginginkan rumah itu terisi dengan seorang anak. Kamu suka? Tanya Arif dengan senyum mereka di bibir. Maya menghampiri laki-laki itu, memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Suka, Pah. Suka banget. Katanya senang. Kalau kamu suka tinggal di sini aja, Lisa nggak mungkin bisa ngusir kamu dari sini. Kamu anak Papa, kamu juga punya hak tinggal di rumah ini. Arif mengusap kepala Maya dengan penuh cinta sebagai seorang ayah. Gadis itu kembali memeluknya, tersenyum sinis tanpa sepengetahuan. Arif. Teringat pada tujuannya datang, dia menatap Arif dengan serius. Pah, dia udah berkhianat. Bab 79, Perhatian. Pah, dia udah berkhianat. Arif mengernyit mendengar pengaduan anaknya. Maya menganggukkan kepala untuk meyakinkan Arif. Siapa? Mata tua itu menelisik dengan hati-hati, sambil berpikir siapa yang sudah berani mengkhianati dirinya. Tante Laya, juga ibu. Jawab Maya tanpa segan. Lipatan di dahi Arif semakin terlihat banyak. Ia duduk di sofa kamar itu, ingin mendengar laporan dari anaknya. Lia? Kalau dia nggak masalah, tapi ibu kamu, dia juga? Tanya Arif menatap tak percaya pada Maya. Dia ingat betul pada Juleha yang berjanji akan menjaga dan menyayangi Maya lebih banyak daripada ketiga anaknya yang lain. Iya, Pah. Ibu sekarang lebih ngebelaka Iam daripada aku. Udah nggak mau bantuin aku lagi. Sekarang aku sendirian. Nggak tahu lagi harus minta bantuan kemana. Ibu juga udah nggak sayang sama aku. Sering bentak-bentak aku dan marahin aku. Hari ini aku malah diusir dari rumah. Adu Maya sambil berpura-pura menangis. Arif menggeram, amarah segera saja membakar dadanya. Kepalan tangan ikut menandakan dirinya tengah dikuasai gejolak amarah. Kurang ajar! Arif berdiri dengan tatapan setajam elang. Menatap hampa ke depan seolah-olah orang yang baru saja dikatakan Maya ada di hadapan mereka. Pah, terus gimana? Ibu udah nggak bisa diandelin. Cuma Papa yang sekarang bisa nolong aku. Ucap Maya merangkul lengan Arif.
Laki-laki tua itu menghela napas, menepuk-nepuk jemari Maya memintanya untuk tetap tenang. Kamu tenang aja. Sekarang istirahat, udah malam. Kamar ini punya kamu. Ucap Arif diangguki Maya dengan patuh. Laki-laki itu keluar, menutup pintu dengan pelan. Menghela napas panjang di depan kamar anaknya, sebelum mengayun langkah menemui sang istri di kamar. Maya membanting diri di ranjang dengan kedua tangan terlentang. Menikmati kemewahan yang tak lama lagi akan menjadi miliknya. Gak lama lagi, semua ini pasti jadi milik aku. Wanita mandul itu harus keluar dari rumah ini. Bisanya cuma ngabisin uang papa, gak bisa kasih anak. Gumam Maya seraya memeluk guling dan terhanyut ke alam mimpi yang indah. Mimpi yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Menjadi orang yang bergelimang harta. Di rumah Yuen, dengan hati-hati laki-laki itu membantu istrinya berbaring. Sungguh menyesal dengan apa yang sudah terjadi pada Maryam. Seandainya dia bisa menahan emosi, tak akan semua itu terjadi. Beneran udah gak apa-apa? Tanya Yuen sambil menangkup kedua tangan Maryam dan duduk di tepi ranjang. Gak apa-apa, Mas. Udah, aku udah gak apa-apa. Maryam tersenyum untuk membuat Yuen merasa tenang kembali. Kerutan dari rasa cemas yang muncul di wajah laki-laki itu, membuatnya merasa tak enak hati. Maafin aku, ya. Yuen kembali bergumam, sungguh menyesali perbuatannya. Maryam menghela napas, menatap suaminya dengan wajah meruna. Hari itu dia sudah mendengar Yuen puluhan kali meminta maaf. Iya, Mas. Aku maafin. Udah, ya, jangan bilang maaf lagi. Maryam mengusap pipi laki-laki itu. Ia tersenyum dan mengangguk kecil, merebahkan kepala di perut istrinya berharap Yuen Junior akan segera hadir. Sapuan kecil di rambutnya terasa begitu menenangkan. Yuen ingin terus merasakannya. Mungkin seperti ini rasanya dilus seorang ibu? Hatinya bertanya demikian, tapi lisan Gan mengatakan, Laya tidak pernah melakukan itu padanya karena setelah Yuen lahir, kehidupan mereka menjadi susah. Brak! Pintu kamar terbuka, dua sosok tua muncul dengan wajah yang panik. Maryam! Cakra dan ibunya berhambur mendekat. Yuen beranjak, menatap dua orang yang datang sambil mengernyitkan dahi. Tak terduga, nenek menarik tangan Yuen dan menyingkirkannya dari sisi Maryam. Tatapan mata tua itu begitu tajam, seolah-olah Yuen adalah mangsa yang harus secepatnya dicabik-cabik. Maryam, kamu gak apa-apa, nak? Tanya nenek sambil mengelus tangan cucu menantunya itu. Gak apa-apa, nek. Jangan cemas kayak gitu. Jawab Maryam apa adanya. Yuen mendengus melihat perhatian dua orang itu terhadap istrinya. Cukup dia yang memberikan seluruh perhatian. Ayah kaget waktu dengar kabar kamu masuk rumah sakit. Cakra ikut berkata sambil menghela napas. Gak apa-apa, ya? Aku cuma kecapean aja, kata dokter cukup istirahat nanti juga sembuh. Maryam tersenyum, tapi di kedua sudut matanya tergenang air yang kapan saja bisa jatuh. Ia merasa terharu dengan perhatian keluarga suaminya. Untuk seumur hidup, baru di rumah Yuen, dia mendapat perhatian selayaknya sebuah keluarga. Juleha sama sekali tidak pernah memberinya perhatian. Sakit pun masih harus tetap bekerja, menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah. Air mata jatuh tak terasa meski bibir masih tetap tersenyum. Kenapa kamu nangis, nak? Tangan tua nenek mengusap air di pipi Maryam. Ia menunduk dan mengusapnya sendiri. Lalu, menggelengkan kepala tanpa suara. Yuen, kamu apain Maryam ini? Kenapa dia nangis begini? Bentak nenek membuat Yuen bingung. Laki-laki itu menunduk, memang dia yang bersalah. Yuen mendekat ketika melihat Maryam menangis, tapi nenek menahannya dan meminta dia untuk tetap berdiri di tempat. Nek, aku nggak apa-apa. Ini juga bukan salah Mas Yuen. Maryam menyentuh lengan nenek dengan lembut.
terasa kasar, mungkin bekas dulu yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Nenek membalik tangan itu, meraba telapak tangannya. Ia merasa iba melihat kulit yang teras tebal, sungguh hidup Maryam teramat berat dan menyedihkan. Terus kenapa kamu nangis kalau nggak ada apa-apa? Tanya nenek kembali menatap Maryam. Di sana Cakra mendengarkan dengan saksama. Ia berjalan mundur ke belakang, berdiri di samping anaknya. Aku cuma terharu aja. Semua orang di rumah ini begitu perhatian sama aku, Nek. Dulu, aku nggak pernah dapat perhatian kayak gini. Sakit aja aku masih harus kerja cari uang. Nggak pernah dibawa berobat, cuma minum obat-obatan warung aja. Lisan Maryam bergetar, mengingat setiap cerita di masa lalu yang begitu menyayat hati. Yuen tersentak, tangannya mengepal kuat. Tidak terima sang istri diperlakukan dengan buruk seperti itu. Diam-diam Cakra melirik, tersenyum tipis melihat putranya. Ada cinta dalam pancaran manik dingin itu. Cinta hanya untuk Maryam. Mendengar hal itu, nenek merasa sedih. Ia memeluk Maryam, mengusap-usap punggungnya dengan lembut. Pasti hidup kamu sangat sulit dulu, Nak. Sekarang, kamu gak usah khawatir. Gak akan ada yang berani berbuat jahat sama kamu. Ucap nenek berbisik di telinga Maryam. Ia menatap suaminya, kemudian membalas pelukan nenek. Beberapa saat sampai hatinya merasa tenang, nenek melepas pelukan dan berpamitan keluar. Bawa istri kamu ke salon. Tangannya kasar. Kamu gak bisa ngerasain itu emangnya? Nenek memukul Yuen ketika melintasi cucunya itu. Cakra menepuk bahu Yuen sebelum ikut berbalik keluar menyusul ibunya. Membiarkan sepasang suami istri itu untuk beristirahat dengan tenang tanpa gangguan. Yuen mendekat, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa tangan Maryam. Meraba telapak itu yang tak selembut miliknya. Ada banyak kapalan di beberapa bagian. Besok gak usah kerja, ya? Istirahat aja di rumah. Ucap Yuen menatap istrinya dengan sendu. Aku udah gak apa-apa, Mas. Emang tadi nenek bilang apa? Maryam bertanya penasaran. Yuen menghela napas, mengusap rambut istrinya sambil tersenyum getir. Nenek bilang kamu harus perawatan. Tangan kamu kasar, pasti karena dulu ngerjain semua pekerjaan rumah sendirian. Yuen menghela napas, menggenggam tangan Maryam dengan lembut. Lagi, hati wanita itu ternyuh. Sampai hal sepele seperti itu saja diperhatikan oleh nenek. Padahal, ia sama sekali tidak peduli. Besok gak usah masuk kerja dulu. Aku antar kamu ke salon, iya? Kalau gak, aku pasti dihukum nenek. Pinta Yuen lagi yang terpaksa diangguki Maryam meski enggan. Tapi, Mas, kata orang-orang nyalon itu mahal. Kan, sayang uangnya cuma buat begitu doang. Ucap Maryam dengan polos. Yuen menggelengkan kepala, mungkin Maryam lupa siapa suaminya itu. Uang bukan masalah buat aku. Yang jadi masalah kalau senyum kamu hilang. Aku nggak suka lihat kamu sedih. Yuen mencubit gemas hidung mungil Maryam. Keduanya menghabiskan waktu di dalam kamar sampai datang waktu maghrib. Bab 80, bertemu lagi. Malam telah berlalu, sinar mentari perlahan menyapu gelap. Menghantarkan kehangatan, juga harapan pada setiap hati manusia. Di dalam kamar, Maryam berdiri berhadapan dengan suaminya. Senyum mereka di bibir mereka berdua setelah melewati malam panas yang bergelora. Tangannya dengan lihai memasang dasi di leher Yuen, merapikan penampilan laki-laki itu. Tunggu aku di rumah, nanti aku jemput. Ucap Yuen sembari menggamit hidung Maryam. Iya. Maryam menyelesaikan tugasnya di pagi hari, menggandeng tangan sang suami, bersama-sama keluar menuruni anak tangga untuk berkumpul di meja makan. Nenek tersenyum melihat mereka berdua, kebahagiaan terpancar jelas di wajah keduanya hingga menular pada hati tua nenek. Dia hanya ingin tersenyum di masa senja, melihat sang cucu tersenyum bahagia. Setelah melalui penderitaan yang begitu panjang. Gimana keadaan kamu, Nak?
udah sehat?" tanya nenek saat Maryam duduk di sampingnya. "Alhamdulillah, udah nggak pusing, Nek." Maryam membalik piring, berdiri untuk mengambilkan nasi bagi semua orang yang ada. Dia selalu seperti itu, tak merasa keberatan melayani. Pagi yang hangat sehangat hati mereka karena kehadiran Maryam. Sungguh berbeda dengan Juleha. Ia duduk sendiri di meja makan, menatap sebungkus nasi uduk tanpa selera. Satu persatu anak-anaknya pergi meninggalkan dia sendiri. Bukan itu yang dia inginkan. Air mata jatuh berderai di pipi, rasa sepi yang kini menjadi teman hidup di hari-hari tuanya. Dia mengeja setiap cerita di masa lalu, betapa mereka adalah keluarga bahagia dulu. Sebelum api kehancuran dia nyalakan. Berselingkuh dengan Arif dan melupakan semua kebaikan Bapak Maryam hingga Maya harus hadir dan merusak semua kebahagiaan itu. Wajah rupawan yang sama persis dengan milik Maryam, kini seperti menjadi hantu dalam kehidupannya. Kurang apa lelaki itu? Dia begitu sempurna, mapan dan berakhlak baik. Dermawan, suka menolong mereka yang kesulitan. "Aku sudah tahu tentang perselingkuhan kamu, Juleha. Jadi, apa kamu mau berhenti atau tetap mau melanjutkan? Anak kita sudah 3, dan mereka semua sudah mengerti. Mungkin mereka juga tahu perbuatan kamu itu, tapi gak berani ngomong. Pikirkan baik-baik semua itu." Tangis Juleha kembali tergugu, betapapun besar kesalahan yang dia perbuat. Laki-laki itu tidak pernah meninggikan suara di hadapannya. Di mana dia akan mendapatkan laki-laki semacam ayah Maryam itu? "Keterlaluan kamu, Juleha! Aku kira kamu sudah berhenti. Ternyata kalian punya anak. Kalau tahu begini, sudah aku ceraikan kamu dari dulu. Pergi, cari laki-laki itu kalau kamu sudah nggak mau hidup denganku." Kalimat pengusiran itu kembali terngiang di telinga, membuat Juleha semakin dilanda rasa bersalah dan rasa sesal. Saat itu dia juga menangis, tapi belum menyesali perbuatannya. Sampai akhirnya, Bapak Maryam diserang stroke dan meninggal tak lama kemudian. Seandainya semua itu tidak terjadi, seandainya dia berhenti waktu itu, seandainya tidak ada Maya, mereka pasti akan tetap bahagia di hari tua. Hanya karena Maya seorang, ia mengabaikan ketiga anaknya yang penurut. Bahkan, Maryam yang tak pernah membantah sekarang pergi meninggalkan dia. Ya Allah, apa masih sempat aku bertaubat? Rasanya, dosa yang aku lakukan sudah seperti gunung, menumpuk dan gak terampuni. Ya Allah. Lisannya bergetar, air mata kian beranak sungai, rasa sesak perlahan datang, menghimpit rongga dada. Ia menangis seorang diri, tanpa teman, tanpa anak-anak, tanpa suami. Bahkan, laki-laki yang dulu dia banggakan tak pernah menampakkan diri di hadapannya. Menikah secara siri hanya untuk meresmikan status Maya, setelahnya entah bercerai atau tidak. Tapi Arif meninggalkan dia tanpa kabar. Juleha beranjak, berjalan gontai menuju pintu belakang. Pemakaman umum yang menjadi tujuannya. Meski percuma, dia ingin meminta maaf pada suami dan anak sulungnya. "Maleha mau kemana?" Kau tegur salah seorang warga yang berpapasan dengannya. Kabut tipis masih menyelubungi desa mereka, tapi Juleha berjalan menuju ujung desa, tepatnya pemakaman. "Saya mau minta maaf sama suami dan anak saya, Bu." Juleha melirik sekilas, tanpa menghentikan langkah. Terus berjalan menyusuri jalan desa yang masih sepi. Tak takutkah ia pergi ke hutan bambu sendirian? Warga tersebut menggelengkan kepala. Kabar tentang perselingkuhan Juleha tersiar saat Maya hadir di desa mereka. Sementara di desa, Risna tak lagi merasakan kesedihan. Senyum selalu menghiasi wajahnya kini. Mengurus rumah tanpa beban, menikmati kehidupan yang tenang. Tak seperti saat di rumah Juleha, pikiran selalu stres dan beban hidup terasa melelahkan. "Paman, bulan depan kita ke kota, ya? Maria mau resepsi, dia juga minta supaya aku lahiran di sana. Katanya fasilitasnya lebih lengkap." Ucap Risna pada Sarif yang hendak pergi meladang. "Iya,
Ini paman lagi ngumpulin uang buat ongkosnya, jawab Sarif sambil tersenyum. Gak usah, paman. Supir Yuen yang akan jemput ke sini, kata Maryam. Krishna tersenyum, kehidupan Maryam jauh lebih baik darinya dan Vina. Meski sama-sama menikah karena terpaksa, tapi Maryam berbeda. Alhamdulillah ya Allah. Maryam dapat suami yang baik. Sarif hampir menangis mengingat kehidupan 3 keponakannya yang dipenuhi derita. Iya, paman. Alhamdulillah. Maryam adalah sosok yang membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Setelah penderitaan panjang yang harus mereka lalui, kini kebahagiaan menyapa hati. Satu harap mereka, semoga kebahagiaan itu tak akan pernah pergi lagi. Sesuai janjinya, Yuen datang menjemput Maryam di siang hari. Selain akan membawanya ke salon, ia juga ingin mengajak Maryam makan di luar. Sesekali tak apa memanjakan istri tidaklah rugi. Blaus merah muda dan kerudung dengan warna yang senada, membentuk krona di pipi Maryam. Yuen menyukai itu, dikecupnya dahi sang istri tanpa segan dan malu di hadapan nenek. Pergi dulu, Nek. Pamit Maryam seraya mencium punggung tangan wanita tua itu. Ya, hati-hati. Keduanya masuk ke dalam mobil, di sana Rian sudah menunggu. Mereka pergi ke restoran terlebih dahulu untuk mengisi perut. Bersama Rian, yang tak pernah jauh dari tuannya saat berada di luar. Maryam menatap sekitar, memperhatikan setiap tamu yang datang. Dahinya mengernyit ketika melihat satu sosok yang tak asing di matanya. Meski di kejauhan, tapi Maryam masih bisa mengenali sosok tersebut. Dia Laya, duduk bersama seorang laki-laki yang memunggungi mereka. Tapi Maryam tak berniat memberitahu suaminya tentang mereka. Makan yang banyak. Suara Yuen mengalihkan pandangan Maryam, ia tersenyum dan mengambil sendok. Menyantap perlahan makanan restoran yang begitu mahal, tapi tidak mengenyangkan. Mata wanita itu sesekali melirik ke depan, memperhatikan sikap kedua manusia di sana. Entah sadar atau tidak, Yuen terlihat acuh dengan keberadaan ibunya. Mas, aku ke toilet dulu, ya? Maryam berpamitan, hanya ingin melihat apa yang terjadi di meja Lea. Sebab menangkap ketegangan di wajah perempuan itu. Jangan lama-lama, Mas antar. Yuen hendak bangkit, tapi Maryam dengan cepat mencegah. Gak usah, Mas. Aku sendiri aja bisa, kok. Ia tersenyum meyakinkan suaminya. Yuen menghela napas, tapi mengangguk juga meski hati tak rela. Ia menatap kepergian sang istri tanpa berkedip. Menghela napas, dan menemukan satu sosok yang familiar di matanya. Kenapa, Pak? Rian bertanya karena melihat riak di wajah atasannya yang berubah. Coba lihat ke belakang kamu. Yuen memerintah dengan dagunya, menunjukkan seseorang yang tak asing bagi mereka. Kita ke sana? Tanya Rian setelah memindai sosok tersebut. Yuen tersenyum, menunggu waktu untuk mendatangi meja tersebut. Sementara Maryam, dia tidak pergi ke toilet, melainkan berdiri di balik dinding yang membatasi meja Lea. Ingin mendengar pembicaraan mereka berdua. Bukannya itu laki-laki tua yang dulu sama Maya, ya? Ia bergumam pada diri sendiri. Memperhatikan dengan saksama sosok yang sedang bersama Lea. Iya, benar. Aku nggak salah lihat. Itu emang laki-laki yang dulu sama Maya. Dia membenarkan pikirannya sendiri. Semakin penasaran dengan perbincangan mereka. Gimana, Lea? Apa kamu udah ngelakuin apa yang aku suruh? Tanya Arif sembari memainkan pipet di gelas. Lea menghela napas, Ibu Yuen itu tak ingin lagi bekerja untuk Arif. Dia tidak akan membiarkan rumah tangga Yuen dan Maryam hancur. Apalagi dengan tangannya sendiri. Maryam menunggu, perintah apa yang diberikan Arif pada mertuanya itu. Udah aku lakuin sebisa aku, tapi aku nggak bisa jamin hasilnya. Lea menjawab membuat Maryam semakin penasaran.